Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai kita sama Mbak Denlistan, seorang anak muda yang punya talenta luar biasa. Dan sekarang kita kepingin tanya pada Mbak Denli ini, sebagai anak muda, Anda punya mimpi besar apa lagi ke depan setelah nyanyi lagu, setelah apa semuanya itu? Punya apa mimpi besar Anda yang lain yang kira-kira ingin Anda wujudkan untuk menjadi menandai kehidupan Anda sebagai seorang yang seperti sesuai dengan filosofi Anda tadi, ingin memberikan sesuatu pada kehidupan ini. Silakan. Impian saya banyak kok sebetulnya, tapi kami cerita yang penting-penting aja lah ya. Pertama untuk diri sendiri, sejujurnya setiap hari kami mengajar ini, kami merasa masih banyak kurang. Jadi seharusnya kami belajar lagi dan lagi. Kalau memang ada kesempatan, ingin rasanya bisa melanjutkan sekolah S2. Kalau enggak, pendidikan ambil sastra. Kan itu dua tuh. Satu impian. Tapi tetap kami. di sastra, tetap memilih sastra. Jadi S2-nya kepingin sastra juga. Jika tak sastra ya pendidikan, tapi kalau pendidikan saya mau mengambil pendidikan yang berfokusnya ke kurikulum. Bukan ke pelajaran. Kenapa begitu? Karena kami memperhatikan sebenarnya banyak yang harus kita benahi. Kami kebetulan di sekolah memang di kurikulum kami lihat bagaimana menyusun program belajar, bagaimana kurikulum diterapkan ke anak, lalu bagaimana hasilnya. Ternyata kita masih banyak berbenah sebenarnya secara umum. Kami ingin belajar lebih banyak tentang ini. Satu impian kami. Impian satu lagi ada. Tapi itu kan karya-karya kami. S2 itu kan tetap ada, kan Batam ada S2-nya, Batam ada, tinggal kesempatan saja. Mungkin waktu kamu tinggal mau kuliah. Sekarang udah selesai S1, S2 itu kan tinggal di Batam. Mungkin jurusan enggak ada ya? Ada jurusan itu di. Ada jurusan itu. Oh, ya itu kamu harus menyeberang ke Jakarta, kemana mencarinya ya? Atau ke? Karena kami kan di sini mengajar. Kalau kami disuruh pilih, kan kita sayang sama anak-anak, pasti kita pengen tetap mengajar, pengen kuliah. Tapi ya itu, kalau tidak seperti kalau kemarin kami pendidikan di Serang itu, kami tidak perlu berhenti mengajar karena memang diberikan beasiswa untuk guru. Jadi kami bisa kami tetap bisa mengajar, kami bisa sekolah dapat. Tapi kalau kita ingin mandiri S2 berarti harus siap-siap berhenti. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kendala bagi saya pribadi. Jurusan lain kamu tidak tertarik? Misalnya yang ada di Batam misalnya, kamu dapat beasiswa lalu kuliahnya di Batam, tidak tertarik dengan jurusan-jurusan yang lain? Yang masih ada masih bau-bau sastranya, bau-bau musik, bau-bau gurunya lah, seperti tak ada di saya tuh kuliah bukan kejar gelar, tapi saya cari hanya kejar gelar, apa aja boleh lah. Ya. Oke. Nah, selain sekolah apalagi kira-kira? Kepingin saya untuk lagu. Nah, lagu itu ada 17. Tapi ternyata orang baru 2, paling 3, tak banyak orang kenal kan. Nah, saya berharap ada yang mau, tak harus kami penyanyi, siapa yang mau nyanyi, kami itu buat tuh supaya bisa dinikmati orang. Karya itu kan ada untuk dinikmati orang lain. Nah, kalaupun orang mau merekam lagu, mau nyanyi lagu, mau bagaimana lagu kami itu bisa dikenal orang. Itu impian untuk karya kami ya. Sudah pernah ada, katakanlah orang sejak lagu Anda populer di medsos itu tidak ada yang pernah datang katakanlah kepingin menjadi manajer Anda, mengeksplor apa lagu-lagu Anda dipasarkan, dijadikan sesuatu yang masuk dunia musik seperti itu. Belum pernah ada yang ada sih satu yang sudah keluar rilis yang nyanyi orang lain, kami penciptanya ada. Karena waktu itu memang tertarik, tapi kan masih banyak tuh yang mengantri ya lagunya ya kan, mungkin belum terpaut di hati orang, nggak apa-apa, mungkin seiring masa ada yang terpaut. Di Batam nggak ada orang-orang industri musik di Batam, katanya di Batam itu kota yang luar biasa juga majunya. Kalau yang Pinang enggak lah. Tak juga sih.
Mungkin kami juga ya yang kurang promosi, karena bagaimanapun saya ini menilai pekerjaan saya bukan pekerjaan sih, profesi saya itu guru. Jadi yang utama ya tetap sebagai seorang pendidik. Kalau guru karya itu bawaan lah, sampingan lah, hobi. Ya tadi itu yang Anda bilang tadi, Anda mencintai murid Anda tak kepingin berhenti jadi guru, Anda tetap mau dekat ke murid. Kalau Anda terjun ke musik, Anda harus pindah ke Jakarta, harus berpisah dengan murid, harus ikut. Kami pernah ditanya loh. Ya itu yang kami tak mungkin Anda. Ditanya, betul. Ya, jadi Anda artinya memilih. Kalau ada orang mau arrange musik itu, mau nyanyi lagu musik itu, pokoknya ya biarlah itu, artinya Anda jadi sebagai pencipta lagu saja. Orang lain yang memasarkan, ada orang yang memainkan, ada penyanyi besar Indonesia yang mau seperti itu, ya bagus itu ya. Nah, kami pernah ditawarin mau jadi artis tidak? Kalau jadi artis berhenti jadi guru, tak bisa ini. Saya tak mau seperti itu, karena ya kami kan cuma penulis lagu, kami bukan mau jadi artis terkenal. Saya lebih suka ketika saya disayang siswa daripada terkenal glamor dan lain-lain. Nah, biar terkenal sebagai guru ya, biar saja terkenal sebagai guru ketimbang jadi penyanyi besar ya. Luar biasa kamu ini seperti itu. Baik, jadi tak punya keinginan misalnya bikin sekolah, nanti kalau ada rezeki bikin sekolah, ada pendukung sponsor di Batam, bikin sekolah untuk anak-anak yang berbakat, anak-anak yang suka musik, anak suka sastra. Ini sekarang anak orang-orang itu kan belajar di luar sekarang, di komunitas-komunitas. Tidak ada satu sekolah sebab belajar betul-betul belajar musik, betul-betul belajar sastra, betul-betul belajar nulis cerpen apa. Anda kan punya talenta untuk itu dan banyak teman-teman yang bisa membantu seperti itu. Tinggal kapan memulainya seperti itu, dan tetap ada di Batam, tetap dekat anak siswa Anda sendiri, tapi punya sebuah lembaga pendidikan yang menjaga agar semangat mencipta, semangat menulis lagu itu tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau untuk buat sekolah khusus gitu, kami merasa belum sampai level situ. Tapi kalau misalnya program, maulah. Maksudnya memang betul-betul kita di action gitu. Saya lebih senang terlibat daripada cuma jadi mengatur. Jadi lebih sekolah online ya, maksudnya ya, arti menggunakan medsos sebagai sekolah, ya menarik juga sekolah Denlitan yang mengumpulkan semua teman-teman yang itu, tidak apa-apa di medsos. Denlitan sebagai gurunya, sebagai apanya, sebagai ranger sekolah itu, jadi namanya sekolah siswa talenta Denlitan itu, seperti itu ada apa-apa sebenarnya. Dan itu kan tidak perlu bikin gedung, bikin apa, langit kita terbuka luas, bisa bikin sekolah di langit seperti itu. Dan followernya bisa banyak seluruh Indonesia, dari Papua bisa sekolah juga seperti itu. Yang penting tahu bahwa ini gurunya hebat gitu. Ya, oke. Semoga ya suatu hari bisa terwujud yang begitu. Tapi untuk saat ini mungkin impian belum sejauh itu. Saya masih banyak belajar ini, atau masih kurang gitu ya. Tapi memang satu sih keinginan saya sebagai guru adalah bisa tidak kita itu mengajak anak-anak kita untuk berkarya bersama kita. Karena kadang untuk apa kita terkenal sendiri, kan lebih asik bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, bersama dengan mereka yang bersama-sama punya impian kayak kita, dan lebih asik. Oke Denli, kalau penyair kamu suka Taufik Ismail. Kalau penyanyi siapa ya yang Indonesia yang kamu suka sekali? Apakah penyanyi balada kayak Ebit GAD atau siapa yang menurut kamu yang kamu senang sekali anunya? Saya suka. Wah, kalau saya ditanya pasti jawaban saya artis lama ini, karena saya sebenarnya lebih suka mendengar musik tanpa lagu, artinya musik instrumen saja. Nah, tapi kalau ditanya artis mana yang saya suka, kalau di Indonesia saya suka dengan lagu-lagunya Om Chrisye. Ya, lagu Om Chrisye. Kalau di luar mungkin kurang terkenal, saya suka jenis musik namanya Celtic, CELTIC, Celtic. Oh, Chelsea.
Ya, Iya. Ya saya tak kenal karena aku tak tahu juga lagu-lagu itu. Penyanyi favorit seperti itu aku kan suka penyair, suka musik-musik balada yang kayak misalnya lagu Ebit, lagunya si Ewan Fals, seperti itulah lagu-lagu yang bercerita seperti itu ya, tidak tidak lagu seperti itu ya kayak. Baik, kita punya sesi terakhir ini tinggal beberapa menit. Bagaimana caranya kami mendengar Anda menyanyikan lagu? Tadi sudah nyanyi sedikit sepotong bendera merah putih itu. Sekarang lagu yang Anda favorit, Anda suka itu katanya lagu terakhir Anda ini. Mau nyanyi lagu terakhir Anda ini enggak? Yang lagu ini lagu terakhir nanti ada lagi tuh. Iyalah. Lagu simfoni kata-kata. Katanya Anda sangat suka lagu ini. Ya, sebelum kami nyanyi mungkin sedikit kami ceritakan maknanya. Jadi lagu ini kami rilis di bulan April 2021, hadiah ulang tahun dari kami sendiri. Maksudnya kami ulang tahun, kami kasih hadiah. Nah, untuk semua yang sudah menjadikan saya sebagai orang yang bermakna dalam hidupnya mereka, karena saya itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada yang mendukung saya, mulai dari saudara, keluarga, teman-teman, bahkan yang di sosial media yang saya mungkin tidak jumpa orangnya, tapi setiap saya melihat komentar positif itu memberi semangat. Ini seperti lagu ucapan terima kasih dan juga syukur saya untuk semua yang selama ini memberikan apresiasi terhadap diri saya, baik secara individu maupun untuk karya saya. Iya, luar biasa. Kamu pertemanan kamu dengan teman-teman menghargai orang-orang yang mensupport kamu seperti itu ya. Oke. Silakan. Ya. Baik, kami buka musiknya, mungkin semoga terdengar ya. Iya.
mengungkap rasa cinta. Ku puisikan nada-nada, lagukan rindu di dada. Di panggung kehidupan ini begitu banyak yang terjadi, dan kini tanpa aku sadari dirimu istimewa di hati. Melihatmu tersenyum ceria, seisi duniaku berwarna. Karena itu aku berdoa agar kau selalu bahagia. Karena itu aku berdoa agar kau selalu bahagia. Luar biasa, luar biasa. Puitis sekali, syairnya puitis, lagunya enak dan syairnya puitis sekali, luar biasa. Terima kasih. Ya, baik. Denny, terima kasih banyak karena Anda sudah berbincang-bincang lama, memberi inspirasi, membangun kesemangat teman-teman. Saya senang sekali karena bisa mewawancari Anda, bisa ngobrol dengan Anda, dan banyak sekali mendapat pemahaman-pemahaman tentang bagaimana sebenarnya kita hidup ini, apa yang harus kita lakukan dan supaya kita hidupnya berharga, bernilai, seperti itu. Filosofi Anda ini sangat luar biasa menurut saya. Ya, bahwa hidup ini adalah karya sastra yang pernah ditulis, dan itu menjadi kita semua menjadi merasakan kita harus berterima kasih kepada kehidupan yang kita peroleh ini. Baik, para pemirsa sekalian, itulah bincang-bincang santai kita selama 1 jam dengan Denny Tan, seorang anak muda yang punya talenta, yang punya semua mimpi besarnya tidak banyak, cuma 3, kepingin sekolah S2, kepingin lagu-lagunya ada yang menyanyikan lagi mana-mana, kepingin kalau bisa punya sekolah yang bisa mengumpulkan anak-anak yang talenta. Sederhana saja, tidak ada luar biasa. Sebenarnya kita sebetulnya komunitas masyarakat yang ada di Kepulauan Riau itu bisa membantu dia mewujudkan mimpi-mimpinya. Tidak luar biasa, hal-hal yang sangat mungkin. Luar biasa, kepingin S2 tapi tak mau berpisah sama anak-anak didiknya. Ini kan tidak sangat apa ya, menurut saya sangat luar biasa lah komitmen dia sebagai seorang guru kepada murid-muridnya. Baik pemirsa sekalian, kita sudah sampai pada sisi yang terakhir acara ini. Saya ingin berterima kasih kepada Sunpot, perusahaan air minum yang memproduksi air minum Sunpot dari Gunung Lengkuas, dan menerapkan moto Anda adalah apa yang Anda minum. Jadi kalau Anda minum air yang sehat, Anda juga akan menjadi sehat. Terima kasih Sunpot, Anda telah mendukung acara ini. Kemudian sponsor yang kedua adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Maritim pertama di Indonesia yang jadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau, yang mengusung tema belajar dan bertanya tiada jemu. Ini tema atau yang jargon yang diambil dari salah satu pasal di Gurindam 12 sebagai penghormatan perguruan tinggi ini terhadap nama yang mereka pakai sebagai nama perguruan tinggi, yaitu Raja Ali Haji. Dan jargon tadi atau slogan tadi diambil dari salah satu pasal di Gurindam 12. Baik pemirsa sekalian, terima kasih Umrah, terima kasih narasumber, terima kasih para pendukung acara ini. Kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan tema-tema yang lain, dengan isu-isu yang lain, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kita dalam keadaan sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa pakai masker kemana-mana, jangan lupa menghindari kerumunan yang tidak perlu. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Puncak Cinta. Aduh, kami aduh.